Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah Altiara, maaf lahir batinnya, maaf banyak dosa kita berdua. Iya, apalagi aku Cak Didi dengan Cak Didi yang latuo ini. Baik, dan Cak Mano kabarnya di hari raya Idul Fitri ini, pemirsa mudah-mudahan sehat walafiat karena kita kemarin sudah 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selama 30 hari kita berpuasa dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan 1 Syawal ini pemirsa kita kembali ke fitrah. Wow, benar dak? Betul nih ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, karena kita sudah puasa 30 hari penuh, Cak itu Cak Mano kalau misalnya kita juga tetap menjaga kesehatan kita di Idul Fitri ini. Nah, Cak Mano, karena makanan ini banyak nian, Cak Didi santen-santenan, pempek-pempekan, soda-sodaan, Cak itu Tapi yang paling penting kemarin diingat oleh Prof Yuwono, itu narasumber favorit kita. Jangan lupa zakat fitrahnya dulu. Nah itu dia, pasti sudah zakat galau pasti sudah, kan? Benar. Nah, jadi pemirsa untuk sebaiknya kita mengatur kesehatan saat kita yang namanya setelah dari bulan suci Ramadan ini pasti ada kebiasaan-kebiasaan. Betul. Ya, yang tadinya kita makan subuh, terus habis sholat subuh kita bangunnya kebablasan, otomatis pola tidur pun juga tidak teratur. Betul nih ya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang gaya hidup sehat setelah puasa. Terus juga lebaran menurut kedokteran dan Islam. Nah, untuk itu langsung hadir di studio kita yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yuwono M. Biomed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih ya. Mohon maaf lahir dan batin. Senang nih ya, lebaran langsung ke Pal TV ya, Prof. Iya, lama-lama jadi artis Pal TV. Karena Cak biasa juga untuk pemirsa untuk di hari raya Idul Fitri ini, Prof kemarin sempat beberapa kali tayang di anten-anten nunggu buko. Iya, Prof. Nah, kali ini Prof kita kagak ada ketupat, ada di Chef Kolejol, Agung. Apa tadi? Masa apa tadi di belakang? Masa pindang. Nah, pindang sama ketupat lemah juga jadi jangan salah. Iya, lebaran makan pindang hati-hati nih, Prof. Oke, Prof, selama 30 hari kita terbiasa jaga pola hidup dengan berpuasa. Nah, Cak Mano, Prof, untuk menjalaninya sekarang ini, Prof, setelah dari bulan suci Ramadan. Ya, baiklah ya. Cak Didi, Cak Tiara ya, dan seluruh pencinta Pal TV di mana berada. Jadi 30 hari kemarin kita lah sukses. Ya. Hari rayanya juga disebut Idul Fitri, artinya balik ke fitrah. Fitrah itu hanya sehat jiwa dan raga. Nah, jangan sampai setelah Idul Fitri ini kaget kita justru badan tidak sehat lagi. Jiwa juga tidak sehat. Jadi mesti sehat jiwa dan raga. Jadi jangan sampai kita nurunkan kebiasaan atau mengubah kebiasaan yang puasa kemarin. Apa kebiasaannya? Nahan diri, kebiasaan kita teratur. Kan teraturnya yang kemarin. Betul. Kapan lah sudah lebaran ini kan? Galak masing-masing gitu. Nah itu maka nak dijago fitrah tadi, sehat tadi. Apalagi dari segi makanan, Prof. Dari segi makanan. Yang kemarin kita di bulan Ramadan makan buah, kurma, perbanyak air putih. Nah, pas Idul Fitri minumannya begas galau. Jadi lupa minum banyu putih ya, Prof. Prof, sebenarnya kalau kita ngalami perubahan yang Cak itu mengkonsumsi makanan yang beda nih, Cak itu dari 30 hari kemarin, ada enggak sih, Prof, ini untuk tubuh kita perubahannya? Jadi kalau soal makanan kan ini ya, soal makanan itu ya, yang pertama kita mesti kecukupan karbohidrat sebagai energi, sebagai tenaga. Jadi karbohidrat itu contohnya yang paling bagus justru karbohidrat itu dari kelompok ubi-ubian. Bukan dari beras ya, karena beras umbi-umbian. Iya, umbi-umbian. Kameramen itu biasa makan ubi, Pak. Datang beli di beras. Karena bukan karena beras itu apa tingkat kadar untuk terjadinya gula darah naik itu tinggi nian. Ya, jadi namanya diabetes index namanya.
itu tinggi nian. Tapi kalau bangsa ubi segala macam itu justru rendah. Ya. Justru rendah. Nah, itu satu. Karbohidrat untuk tenaga, supaya kita punya tenaga. Yang kedua, protein. Ini adalah untuk tumbuh kalau anak-anak. Nah, kalau ini bukan tumbuh lagi, ganti bagian-bagian yang rusak. Benar. Usia 24 tahun tidak tumbuh lagi. Ya, manusia. usia akunian itu 24 ini. Iya, kejengaannya dari muka. Kejengaannya. Oke, nah jadi itu protein. Nah, yang ketiga adalah mineral. Ini mineral walaupun sedikit tapi penting. Contoh mineral adalah zinc. Atau bahasa Indonesia seng. Ya, pecah seng yang di atap itulah. Cuman itu kan dalam bentuk molekul. Itu kalau ada seng, ada zinc, itu fungsi otak kita cemerlang. Oh, berarti kalau kita minum seng dan depoco itu cemerlang. Prof, karatan mati ya. Beda zinc. Yang lain lagi vitamin. Betul. Kalau nanya, ini kalau kemarin waktu kita puasa tanya, vitaminnya apa? Itu berikutnya. Vitamin itu juga cuman sekedar untuk katakanlah menambah semangat. Nah, tapi utama yang paling penting adalah air. Iya. Nah, tadi ditanyakan, makanya banyu air itu paling sedikit 2,5 liter sehari. 2,5 liter hitungannya dari mana? Kencing kita tuh 1,5 liter. Iya. Hawa ini 1,5 liter. Ya, benar. Kemudian keringat ini 1,5 liter. Jumlah 2,5 liter. Ya. Harus masuk minimal. Betul. Kalau masuk soda itu bukan banyu baik, tapi ada namanya soda itu adalah sodium, adalah natrium kalau bahasa kita. Dan kemudian ada juga gasnya. Nah, itu berkurang pasti banyunya. Betul. Nah, Prof, ngomong-ngomong lebaran ini santai gitu karena udah lagi puasa kan, Prof, sekarang ini. Kalau di lebaran, Prof, mudik sempat tidak? Apa di Palembang? Di Palembang ini. Di Palembang, Prof. Iya, tadi kalau mudik dari lebaran pertama kemarin nanya ada oleh-oleh dah. Gitu. Opor dah. Mungkin karena Pak Yuwono selaku profesor, dokter, ada makanan yang khusus, ada makanan yang sehat di lebaran di rumahnya, Prof. Sebenarnya di mana-mana makanan itu, apalagi lebaran nih, itu yang paling bagus disediakan tuh makanan yang ada serat. Ada serat. Buah-buahan berarti, ya, Prof? Buah, sayur ini. Cuman kita kalau lupa kan ladas kita oleh biasanya lebaran tuh opor lah itu kan seratnya mana ya kasih. Nah, termasuk juga kadang-kadang kita lebaran kue-kuehnya atau apa tuh kalau manis itu kan itu juga butuh ada yang kadarnya berkurang dari itu, ada varian lah kira-kira itu ya, cuman kita jangan maksudkan diri mana yang ada lah gitu, yang ada dimakan, yang tidak kate kita tanggo gitu. Bener maksudnya. Iya, Prof, bener nih. Nah, kalau di momen-momen lebaran, Prof, yang sekarang sudah kita jalani, kita saling memaafkan dan lain sebagainya. Kira-kira, Prof, untuk pola yang sehat yang harus dilakukan, karena sekarang ini menyangkut kesehatan tubuh kita, Prof. Kalau hati insya Allah sudah bersih, sudah saling memaafkan, sudah suci. Nah, tapi ini kondisi kesehatan badan, Prof. Pola hidup sehatnya setelah dari puasa, Prof. Ada 3. Sebenarnya aku ngomong terus itu dalam berbagai kesempatan di kapan kita ketemu. Yang pertama kita jago yang namanya personal hygiene. Personal hygiene yaitu kebersihan pribadi. Kita jenguk dari rambut kita seluruhnya, pakaian kita sampai ke bawah ini, kuku segala macam, ini personal hygiene. Ini kan bersih kalau misalnya. Bahasa kita wong Islam adalah toharoh. Bahasa Inggrisnya personal hygiene, bahasa Indonesianya kebersihan diri. Yang kedua, dijago makan tadi. Tetap biasakan makan yang halal dan baik. Nah, ini yang halal tuh ngerti kalau lah. Tapi baik ini banyak tidak ngerti. Contoh baik tidak ngerti ini. Maka ada istilah malnutrisi. Malnutrisi itu bukan tidak punya makanan, tapi salah makan. Salah makan. Jadi misalnya ini. Ada makanan yang dimasak pada suhu yang sangat tinggi sampai 1000 derajat. Contoh adalah makanan fast food. Makanan cepat saji itu rata-rata disajikan dengan suhu yang sangat tinggi. Betul. Itu proteinnya hancur nian. Bahasa kedokterannya denaturasi. Itu kita makan itu zat gizinya sudah sangat rendah. Akhirnya kena ke badan kita kenyang tapi malnutrisi. Nah, yang ketiga, kalau nak sehat badan ini adalah kebiasaan yang kita bulan Ramadan, yaitu sahur jam berapa kemarin? Sahur jam 4. Jam 4. Jam 4 tuh harus bangun. Walaupun tidak puasa lagi jangan balas ya.
Kalau kamera depan kita nih Prof jam 4 baru balik. Iya. Ngeronda kan? Nggak tahu Prof Bener dari ya? mana Prof itu Iya, Prof. Ngeronda kabarnya. Iya, tugas. Mungkin Iya, ada tugas. Nah, jadi Prof. ini, kenapa jam 4 tuh bangun? Karena jam 4 tuh kortisol, hormon kortisol lagi naik. Iya. Hormon itu adalah hormon dalam bahasa kita adalah fight. Oh, Oke. semangat. Jadi itu pecah on fire lah bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada hormon itu kita tuh nak semangat. Kalau hormon itu muncul jam 4 kita tidur, maka badan kita pacak rengko. Artinya badan kita dimakan oleh hormon itu sendiri. Itu bahasa mudahnya mah itu baik. Jadi intinya 3 kok itu tadi. Personal hygiene, makanan yang halalan dan baik. Kemudian yang ketiga adalah bangun jam 4. Kebiasaan itu harus diteruskan. Harus dilakukan terus ya. Benar, kalau nak Prof, jadi ya? berhasil mah itu. Jangan sampai dikalahkan apa katanya? Ngantuk. Ayam bangun. Pokok kita masih tidur, Prof. Oh itu dia. Jadi kebanyakan masyarakat ini tidak tahu cak itu ya Prof. Kebanyakan ya tidur baik cak itu. Benar. Jadi kalau jam 4 tuh juga banyak yang bisa kita lakukan ke ibadah, Benar. nunggu subuh cak itu cak didik. Itu kebiasaan Cik Atiara nih ya. Iya. Benar ya. Jangan jujur nih. Iya, benar ya, Prof. Prof, kalau kebiasaan-kebiasaan kita tadi ya syukur-syukur setelah puasa kita punya kebiasaannya seperti Prof Kato ke tadi. Nah, kalau Prof kita yang bandel tadi, mungkin puasa tadi tidak mementingkan istirahat yang cukup, Betul. konsumsi makanan. Kira-kira setelah puasa penyakit apa, Prof? Yang karena kelalaian kita tadi tuh. Yang pertama jelas mah ini ya. Puasa kemarin itu mesin tubuh kita bahasa kedokteran metabolisme itu teratur nian. Kapan tank jam 4 makan pagi ya. Kemudian istirahat ya. Itu jadi pencernaan kita ini sudah menyesuaikan diri. Kaget tank jam 6 sore makan lagi. Berarti 14 jam. 14 jam tuh waktu yang cukup bagi tubuh kita kali ini untuk katakanlah ada mungkin bersih-bersih, ada apa yang gua nggak ngomong detox segala macam itu. Nah, mangko waktu pas lebaran mah ini, Riayo mah ini, terus kita males dendam ibaratnya kan. Pokoknya tiap jam aku nak makan ganti yang kemarin 30 hari misalnya mah itu. Bukan mah itu. Maka penyakit yang pertama yang kemungkinan ini adalah pasti gangguan pada sistem pencernaan. Maka di rumah sakit ya, selama kami praktek sudah lama termasuk aku pernah ngelola rumah sakit juga. Intinya itu di lebaran itu pasti keluhan yang datang-datang ke emergensi itu adalah keluhan perut. Ya. Diare, Dok ya. Macam diare, alergi, yang mungkin mah dan segala macam. Pendek kata macam-macam. Termasuk mungkin ada gangguan-gangguan yang tidak langsung berhubungan dengan makan, tapi itu berkaitan dengan zat yang dimakan. Itu. Nah, pas lebaran kan kita terkejut nih Dok ya, karena banyak opor, rendang, dan lain-lain makanan yang banyak ininya, santannya Dok. Sebenarnya kalau makanan Cak itu kita harus selingi makanan Cak uji dokter tadi ada buah-buahan. Terus apa lagi Dok? Yang pasti paling penting di antara kalau zat makanan tadi, karbohidrat segala macam tadi, banyu. Banyu putih Dok ya? Banyu putih, banyu bening. Banyu bening. Ya, putih itu susu. Kalau putih ini ya Dok, bening. Iya. Iya, betul. Benar. Nih, dokter kerennya nih, patut jadi profesor. Jadi dia nak jadi profesor juga Dok. Iya. Baik ya. Sambil ini Prof kaget kita bakal banyak lagi yang kita bahas untuk Halo Palembang spesial edisi Lebaran bersama Profesor Dr. Yono M. Biomed. Nah, Halo Palembang bakal banyak lagi yang setelah siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Balik lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah, masih bersama dengan Prof. Yuwono. Pastinya kita membahas tentang gaya hidup sehat setelah puasa dan juga Lebaran ini menurut kedokteran dan juga Islam. Tadi kita sudah bahas jadi dia sedikit tentang makanan yang bersantan, cak mano kita ngimbanginya juga. Nah, kita juga pengen tahu Dok, sebenarnya kalau misalnya minuman bersoda itu bahaya untuk tubuh kita itu seperti apa sih Dok? Yang pertama, setiap soda atau sodium itu pasti narik banyu. Ya. Narik banyu. Jadi mana kira
kita minum itu bukannya kita hilang aus, tapi tambah aus. Kemudian bagian-bagian tubuh kita ini kekurangan banyu, itu bahayanya. Okay. Yang kedua, dia berat untuk saringan di ginjal. Berat saringan di ginjal. Yang ketiga, dia ada efek kenyang, tapi padahal di dalamnya kata isi. Ya. Oh itulah gitu Iya, gitu. benar-benar. Jadi, Prof, Cak Tiara misalnya waktu minum soda tuh jasnya lego dulu kan. Iya. Tak usah makan lagi, caknya lagi kenyang. Padahal itu lagi kosong itu. Benar dok. Nah, Tapi setidaknya mah itu. iya. Kayak coba tadi bersendawa. Nah, ada yang ngomong dok, angsuran lebaran banyak. Tambah apa nih dok? Bila minum bersoda, hantam makanan ini itu. Angsuran juga. Angsuran juga. Lah nak jatuh tempo. Tambah banyak penyakit yang akan timbul. Nah dok, tadi Prof ngatok ke bahwa memang di puasa inilah metabolisme kita ini yang paling bagus. Benar. Nah, apakah bagusnya Prof kita ini setelah Lebaran dianjurkan untuk berpuasa Senin sunnah Kamis. terus atau Senin Kamis dok? Nah ini jadi kalau menurut teori ya, teori tentang kejiwaan psikologi, kebiasaan itu terbentuk kalau 3 bulan. Ya. Jadi andai ini berandai Pak ini. Andai kemarin kita puasa 3 bulan, maka terbentuk kebiasaan itu. Iya. Tapi karena cuma sebulan, maka 2 bulannya up to you. Oh iya. Tergantung kamu kalau ini Oh, neruskan benar. apa tidak, tergantung aku nak neruskan apa tidak. Iya, Maka iya. neruskannya itu bahasa Islam itu menghendaki kemudahan. Yang nak diteruskan adalah kebiasaannya. Iya. Bukan masalah misalnya waktu puasa, contoh puasa sunnah itu kan sudah tidak usah kenceng gino, ya kecuali Iya. masih bujang dulu Cek Didi, itu puasa Daud. Kalau masih bujang, Benar. puasa bujang lah namanya itu kan, karena harus mengendalikan hawa nafsu tak lawan Semuanya. jenis misalnya segala macam itu, Iya. maka puasa Daud. Aku dulu waktu masih bujang mah itu. Benar. Sekarang sudah tua mah ini tidak kuat. Iya. Maka paling tidak puasa Senin Kemis. Tidak kuat ke Senin Kemis 3 hari sebulan. Tidak kuat kata para ulama sebulan jadilah. Jadi biasakan setelah Ramadan ini kemarin itu kita puasalah Lebaran ini dan seterusnya ini paling tidak sebulan sekali. Sebulan sekali, ya Prof. Puasa Puasa asal jangan hari Jumat ya, tidak boleh mengkhususkan puasa di hari Jumat. di hari Jumat. Karena itu menurut pandangan Islam juga ya, Prof? Iya, mah itu. Dan untuk kesehatan bagus. Oh, beda Cak Agung depan kita nih, Prof. Dia puasa rajin, Prof. Kameramen Olehnya kita. buntu. Jadi puasa Daud terus, Prof? Iya. Sekali puasa, sekali Tidak. dak. Sekali Iya. puasa, sekali dak, Prof. Kadang mau mikir, Prof, aduh, bingung ya makan apa ya. Iya. Kalau kameramen tadi, dah makan dah kita hari ini. Beda ya. Nah, Prof, kalau untuk pandangan kesehatan, penting nggak sih Prof setelah kita dari puasa tadi terus wow istilahnya tuh senang-senang di hari raya kemenangan. Nah, pasca dari itu Prof, kita harus cek kesehatan Prof. Cuman Prof? Jadi ini cek kesehatan itu juga akan berubah secara apa ya, secara teori mah itu kan, secara kebiasaan di kedokteran, indikator atau patokan kesehatan dalam tubuh kita misalnya hemoglobin, gula darah, kolesterol, Ya. itu berubah kira-kira 3 bulan sekali. Ya tergantung kamu. Jadi misalnya kalau kamu puasa kemarin sudah check up misalnya kan, Iya. ya Lebaran nggak usah karena kan butuh waktu 3 bulan. Tidak berubah banyak, tidak berubah banyak untuk itu. Jadi paling tidak 3 bulan itu kalau nak check up. Tapi intinya sebenarnya kita tuh waspada ya. Jadi bahasa Inggrisnya tuh alert. Bahasa kita ini sadar bahwa kita ini kemarin kebiasaan puasa mah ini, sekarang lah Lebaran mah ini. Tinggal kita dewek lah yang mana gasnya, mana remnya ini kan. Nah, Iya. kapan nak ngerem, kapan nak ngegas, mah itu kan. Bahwa senang-senang selama datangnya Lebaran ini jelas wajib. Jangan sampai kita Lebaran cak susah nih, buntu tak buntu pokoknya seneng kan. Iya. Kalau kata makanan sanjo kan. Benar. Karena Idul Fitri. Ya, benar-benar kata angpau sanjo kan. Ada pacak galau ini. Jadi Iya. kira-kira. Cuman Altiara, jadi lebih aware lagi sama kesehatan. Betul. Apalagi Prof, kata Prof Yuwono tadi, masalah lambung itu sering nian ada setelah Lebaran. Kalau untuk kolesterol ada nggak dok biasanya? Yang ini. naik cak itu. Iya, jadi ini. Nah, ini juga banyak salah paham ya. Kolesterol itu adanya dalam tubuh atau dalam zat yang berasal dari hewan. Oke. Jadi kalau yang dari tumbuhan tidak kata kolesterol. Contoh misalnya ini,
protein yang berasal dari tempe di tempe itu kalaupun mengandung lemak, lemaknya tidak katik yang kolesterolnya. Namanya bahkan juga fitosterol menyehatkan. Nah, sementara kalau dari kambing, daging sapi baru ada kolesterol karena itu adalah dari hewan. Nah, berkaitan sama itu tadi sebenarnya kita udah jangan takut ya. Kamu tahu enggak? Nih, kolesterol itu menentukan kualitas hidup. Jadi kalau kamu kurang kolesterol, kamu tidak gairah hidup ini. Oke. Ngapain tidak gairah? Nak diajak siaran tidak gairah, nak begawe tidak gairah. Nak nonton konser tidak bergairah. Nak sholat tidak bergairah. Lalu apa gairahnya kati? Itu kalau kurang kolesterol. Kalau kelebihan, selama ini kita ditakut-takuti kolesterol mah itu. Tidak, memang harus ada kadarnya. Waktu diperiksa, kalau di pucuk 250 memang mungkin ini, wah ketinggian ini. Tapi kalau misalnya di bawah 100, wah jelas wong ini tidak bahagia gitu. Nah itu ya, kualitas hidup, kualitas. Betul. Tidak pernah makan daging berarti, Bro. Ya, bukan daging, apa balah pokoknya. Contoh, kemarin Prof Didi Rakte Altiara, Prof kepiting kan kolesterol tinggi tuh kan, takut jangan banyak-banyak. Ini darah tinggi naik. Nah pas kunjuk pecel lele cepet Prof. Berarti Prof kalau misalnya kolesterol tuh sama macam gula darah juga Prof ya. Kalau misalnya berlebihan itu tidak boleh. Tapi kita harus butuh juga kalau gula. Kalau kurang ya lemas juga, kalau gula darah kurang ya wongnya lesu juga. Nah itu dia. Prof tadi ngomong kita tuh atur diri kita dewe pemirsa yang ada di rumah. Kita tahu apa kapasitas diri kita Prof. Mangkonyo medical check up terus. Paling tidak tadi Prof ngomong 3 bulan sekali. Dan juga kita berharap pemirsa dengan kebiasaan kita di bulan Ramadan ini terus bakal kita lakukan di bulan Syawal setelah dari Lebaran dan lain sebagainya dan Prof. Nah kalau untuk Prof pola tidur. Nah, kan kalau Ramadan kemarin kan kita tidurnya terganggu ya, tanda kutip. Benar, Prof. Terganggu yang tadi kita tadarusan sampai dalu, tidur 2 jam, 3 jam bangun lagi sahur, dan lagi tidur setelah subuh itu gue banget, Prof. Ya ampun, Prof. Luar biasa. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan kebiasaan itu terus, Prof. Nah, untuk pola tidur, Prof, cak mano? Oke, jadi kamu nak tahu ya. Satu nih. Tidur itu karunia Allah yang luar biasa. Betul, Prof. Yang tidak tidur cuma Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum di Al-Qur'an aja. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Kalau makhluknya tidur. Maka ini luar biasa. Ini satu. Yang kedua, ngantuk. Kamu tahu tidak ini? Ada di Al-Qur'an disebut amanatan minhu. Ngantuk itu adalah mekanisme proteksi. Perlindungan. Jadi kapan kita masih ngantuk berarti itu tanda badan kita harus diistirahatkan. Baik. Dalam kedokteran ngantuk itu ditandai kurang oksigen. Maka dia mesti istirahat. Nah, berkaitan sama ngantuk dan tidur ini aku lah sering ngomong, tidurlah antara 6 sampai 8 jam. Boleh ngimbit ke bawah tapi tidak boleh ke pucuk. Maksudnya jangan nak 9 jam, 10 jam. Bayi lagi kaki gitu kan. Tapi tidur misalnya 5 jam boleh. Pecah aku ini rata-rata tidurnya 4 sampai 5 jam. Sekarang ini. Dulu waktu masih semuda kamu dua ini dia tidur aku sekitar 7-8 jam. Nah, itu kan. 8 jam itu Prof non-stop atau bisa dibagi dua. Nabi Muhammad ngasih contoh siangnya boleh tidur. Jadi misalnya siang sejam, berarti malamnya kalau 7. Kamu nak versi 6 berarti kalau versi 8 berarti 7 jam. Kalau versi 6 berarti 5 jam. Sebenarnya cukup lapang. Contoh ya, bangun jam berapa tadi? 4. Jam 4. Berarti kalau jam 4 kalau 8 jam tidur jam 8. Atau tidur jam 9 berarti 7 jam. Atau tidur jam 10 berarti 6 jam. Atau tidur jam 11 berarti 5 jam. Besoknya sejam. Nama itu baik kira-kira. Jadi kita dewek memang ngitung itu. Jadi kebutuhan kita sekitar 6 sampai 8 jam. Ada juga Prof yang insom Prof. Jadi malam tuh tidak tidur, pas abis sahur baru tidur. Itu cuman Prof ngomong soal kesehatan. Nah, ini soal timing ya, waktu ya. Kualitas tidur itu memang bagus yang udah dibikin oleh Yang Maha Kuasa ini yaitu malam. Bukan waktu fajar kira-kira itu kan. Fajar tadi kan kita nak bangun kira-kira itu. Jadi jangan sampai diubah kira. Ada hormon dalam tubuh kita namanya melatonin.
Melatonin itu waktu kita tidur malam, apalagi kalau kita padamkan lampu, ya, itu bagus banget reaksinya. Maka tubuh itu akan rileks. Jadi full tidur itu yang paling bagus memang malam. Yang tadi komentar aku kalau tidurnya dibalik, ya malamnya karena insomnia terus segala macam. Insomnia juga mestinya kita tidak usah lah. Kenapa? Maksudnya bukan aku nak ngomongkan kalau terjadi mana aku ada pasien itu. Aku sarankan ini. Nih, kamu nak ngapa? Minta obat tidur, Prof. Oke, kunjuk obat tidur. Habis itu balik lagi ngomong, Prof mimpi buruk. Aku tahu memang obat tidur salah satu efeknya adalah mimpi buruk. Ya kan pikiran tuh jadi mana ya dengan efek obat itu. Obat itu kan pisau bermata dua. Sikoknya khasiat untuk penyakitnya, sikoknya bakal ngerusak yang lagi tenang-tenang ini kan kira-kira itu. Pasti ada efek. Tidak mungkin obat itu sempurna sekali. Yang sempurnanya dari Yang Maha Kuasa. Nah, akhirnya aku sarankan kalau itu supaya kamu pacak tidur dan tenang segala macam, tambahi minum obat dan zikir. Yang ringan-ringan baik. Subhanallah misalnya itu jadilah sampai tertidur. Itu baik. Gak usah nak ngitung berapa nih, sampai tertidur. Gak usah nak ngitung domba. Nah, itu kan Prof, untuk apa, Prof? Mr. Bean nih. Iya. Oi, Prof. Itu bukan ngitung kalender ya. Iya. Itu tuh gawe CL tiaranian, Prof. Zikir sekaligus tidur. Waduh, subhanallah. Tabarakallah, luar biasa. Luar biasa. Kejinguan memang dari Rai kan. Bener, Prof. Jadi kalau memang kebiasaan-kebiasaan kita Cak di puasa tadi tidur sangat sangat kurang, mudah-mudahan kebiasaan kita tidur 6 sampai 8 jam itu harus kita lakukan setelah dari namanya puasa Ramadan. Betul. Nah, Dok, ini juga ada yang tanya, penting enggak sih, Dok, kalau misalnya kita habis lebaran ini langsung medical check up? Sebenarnya kadang-kadang mungkin kita takutnya ini ya. Coba kalau Cik Tiara ya. Kalau kamu medical check up itu berdegup-degup pasti. Semua orang pasti takut. Kalau pasti takut. Prof, cek itu ya, Prof. Nggak tahu, teko dokter pecah aku juga nih walaupun galak ngecek wong nih. Waktu dicek dewek juga mikir, mau lah hasilnya, mau lah. Ini sudah memang itulah manusiawi. Nah, makanya keadaan setelah lebaran persis itu pasti belum stabil. Betul. Karena ada perubahan kemarin kita Ramadan ini, kemudian Riayo kita ini ya. Ada jeda di antara itu perlu bahasa Inggris itu baseline. Jadi balik lagi ke standar awal. Standar awalnya yaitu misalnya anggaplah ya paling tidak 2 pekan lah, 2 minggu lah. Jadi jangan cepet gino kalau nak check up, jangan habis lebaran pecah. Betul. Ini pecah, mohon maaf ya kalau wong habis lebaran kan dianjurkan puasa Syawal. Itu kan ada yang langsung kita puasa Syawal. Jingok dulu cek, aman kita dilum silaturahim dulu lebih penting. Ya kan puasa Syawal kan boleh dalam waktu sebulan. Betul. Berarti itu juga tidak boleh, Prof, kalau misalnya langsung puasa Syawal. Yang kiayaan lah. Benar. Iya betul nih. Nah, tapi memang yang diharamkan tidak boleh puasa tuh di 1 Syawal ya, Prof. Ya, betul. Jadi itu hari raya. Hari raya sebabnya ya. Lah tidak makan, Prof. Prof, kalau misalnya kita yang ada mungkin tips, Prof, untuk kesehatan yang sekarang ini kita kemarin H-7 mudik. Nah, sekarang ini balik. Mungkin ada tips, Prof, supaya kita mudik ataupun juga balik dari lebaran itu aman dan nyaman dari kesehatan. Kalau kita ini ya, dalam hadis Nabi dikatakan wong berjalan itu adalah siksaan. Jadi sehebat apapun kendaraan yang kita naik, nak pesawat, nak kereta api yang mewah, nak mobil yang mewah, tetap itu adalah merupakan siksaan. Tidak lemak kira-kira itu. Maka seorang musafir pasti akan kembali. Musafir itu pinginnya cuma sikok sampai ke tujuan. Kalau dari mudik balik lagi kira-kira itu. Maka itu strategi itu yang harus dilakukan adalah rencana. Jelas harus ada rencana. Jadi jangan sampai tak sengaja. Cek kemana mudik? Mana apa rencananya? Tidak sengaja baik, tidak mungkin. Harus ada kesengajaan itu satu. Yang kedua, apa yang nak digawa, apa yang nak dipersiapkan mesti dicatat. Ini bukan apa-apa ya. Mugolah kita punya ingatan yang kuat, daya ingat yang kuat, tapi tetap mencatat itu penting. Tahu ini lupa. Kecil tapi penting misalnya obat dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, waktu berjalan itu pilihlah kalau nak berjalan paling bagus siang hari. Artinya jangan berjalan di malam hari. Kalau kita misalnya mohon maaf
Ya biasanya kalau kecukupan uang pacak berjalan jauh mah itu nginep di hotel dulu. Kalau udah kecukupan uang nginep di masjid. Masjid itu gara-gara. Di masjid, Bro. Aduh, di masjid. Itu Dok ya. Aku pernah nengok ya di Batu Rajo tuh. Di jalan lintas itu. Aku sholat di situ kan, tapi siang waktu aku sholat. Aku ngomong, ini ada apa ini? Ngapo masjid ini cak sepi tapi tempat parkirnya ngapo luasnya? Rame. Oh iya, kalau lagi lebaran, Prof. Raminian ini kalau lebaran. Jadi ini mobil-mobil boleh parkir di sini dan itu jengok, Prof. Ada macam apa namanya pondok-pondokan mah itu kan? Betul. Boleh wong tidur situ, Prof. Oh, bagus juga kamu. Nakir ke rumah itu. Baik Gitu. ya. Kita lanjut lagi Altiara, Prof. Betul. Kita tahan sebentar ya, nak kita ingin tahu ke pemirsa Halo Palembang pagi ini dan kita bakal balik lagi pemirsa masih ada kok segmen lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo, Halo Palembang. Balik lagi di Halo Palembang di Lebaran ini. Mohon maaf lahir dan batin untuk baru yang nonton. Ya, betul. Prof, open house Lebaran kedua, 3, 4. Open house kami itu sebenarnya dari awal ya, dari lebaran pertama, karena kita tidak kemana-mana lah gitu. Kita ini rakyat open terus. Ini kalau pejabat ada tanggalnya, kalau kita tidak ya so rakyat ini. Iya. Kamu nak yang penting apalagi kalau nak tengah dalu juga boleh asal janjian dulu kalau tengah dalu kan. Jadi open house terus, Prof. Banyak Prof THR yang dibagi ke tahun ini. Ada lah, jadi alhamdulillah. Ada dikit, Prof. Terutama anak-anak itu kan, kalau datang ke rumah itu terus kemudian tidak kate yang THR atau apapun namanya angpau segala macam itu, tidak lebaran apa? Bapak ini kan itu. Iya, walaupun isinya sedikit, Prof. Tanda kasih. Iya, apalagi sudah sedikit bungkusnya bagus. Iya, amplopnya yang mahal, Prof. Yang harga berapa ribu macam isinya 5.000, Prof. Coba Prof minta do Prof THR-nya. Nah, ini pemirsa yang ada di rumah, ada juga Cak Didi pertanyaan nih dari pemirsa Pal TV. Bener nggak sih Prof kalau misalnya nastar itu sebanding sama nasi kalorinya? Itu bener atau tidak? Karena kami tuh takut Prof untuk gendut Cak itu. Itu ya. Oh, kalau di kebiasaan di rumah Cek Didi, Prof, nastar tuh wismannya harus banyak, Prof. Oh iya Allah. Apa lemak? Nah, diomongin dan wisman, nastar wong kayo. Bukan mentega biasa. Iya, bukan. Sama yang Prof itu tadi, Prof. Jadi ini. Nastar itu kan ada ininya, ada serat juga ya. Apa namanya dari ini ya? Biasanya ada selenya, itu siko. Jadi tidak langsung main itu. Cuman yang kedua itu kan terbuat dari tepung. Ya. Tepung itu polisakarida. Polisakarida terus kemudian sebagian tepung mengandung gluten. Jadi berbeda. Jadi kalau bahasa Inggrisnya keren dikit apple to apple. Nak sebanding nih ya. Sebanding. Jadi banyaklah nasi, Prof. Banyaklah nasi tetap. Karena nasi memang pure ya. Iya. Nasi itu pure artinya memang nasi nian karbohidrat nian. Kalau ini banyak zat-zat lain di dalam itu, apalagi nastar kan sudah gabungan bukan hanya tepungnya baik, tapi ada juga tadi nanasnya dan sebagainya itu. Nah, itu dia Cak Didi. Cuman patokannya ada sebenarnya itu. Apa baik tidak seberlebih kira-kira Iya, jangan pulang sanjuk ke rumah wong segelo, Prof. Iya. Cak Didi marah dah aku ambil segelo di rumah Cak Didi. Berarti toh depan dok lagi sanjo. Di blacklist. Nah, Prof ini juga ada pertanyaan. Lupa pula tak tanya apa tadi jadi. Iya, Prof. Kadang Prof kita nih kalau sudah THR tadi kan. Kadang sudah lebaran ini lemari meja depan, samping warna-warni. Wah, berbagai macam toples dibentuk ke galau, Prof. Ini. Nah, kalau dari Prof, dari setelah kita lebaran, setelah kita puasa, mungkin Prof makna yang bisa dipetik, Prof. Jadi ini wajar ya kita ini jadi wong Islam itu jangan ekstrim ya. Ibarat ekstrim itu artinya gini, berlebihan. Bahasa Al-Qur'an itu wasato. Bahasa kita wasit. Wasit itu kan pertengahan, tidak mihak kelompok sana, kelompok sini. Jadi kita sedang-sedang baik, itu satu patokan. Yang kedua beguyur. Sedang-sedang dan beguyur, dikit-dikit baik. Jadi hikmahnya kemarin kita misalnya
setelah Ramadan yang kita pacak mengendalikan hawa nafsu itu, Lebaran kita bergembira, maka bagian tengahnya apa? Ketemunya. Tetap gembira tapi nafsu terkendali. Nah, itu bagian tengahnya. Mak mano kadarnya kita masing-masing. Maksud kita masing-masing artinya ada wong yang memang bisa mengendalikan lebih baik, ada yang kurang tidak apa-apa, tapi hargailah galau-galau mengendalikan. Jadi jangan sepelekan. Iya. Itu. Cuman memang harus ada perubahan. Ini contoh. Misalnya sebelum Ramadan waktu itu kita galak ngerokok terus, heavy smoker. Betul. Perokok berat. Waktu Ramadan kemarin ngerokok cuman kesempatannya Pas habis buko dan habis taraweh, kemudian habis sahur, anggap lama itu kalau udah ini. Jadi 3 batang cuman, tadinya 10-20 batang itu kan. Betul. Maka setelah Ramadan Riayo ini kan kita Ramadan selesai Riayo ini kita ngukur. Kalau kemarin pacak puasa itu pacak 3 batang, sebelum puasa waktu itu 10 batang, 10 tambah 3 13 bagi 2. Jadi sekarang paling banyak 6. Mama itu caranya ngitung. Iya, betul. Bagus Makan mak itu juga, apa mak itu juga. Nah, maka gembira tetap ada, tapi kesehatan terjaga. Pasti. Iya, Itu bener Prof. dia. Soal rokok tadi Prof. Aku sebungkus puasa nih, udah habis Prof. Ya kalau puasa kamu kemarin pasti udah habis. Iya bener. Kalau siang kan nggak boleh Prof. Bener. Ada juga Prof, kawan aku di depan ini Prof, dia udah lagi ngerokok Prof, tidak beli. Tapi minta masih. Prof, kalau ngomong soal silaturahmi, kita kan sajo-sajo Prof, kalau misalnya Lebaran, itu ada nggak sih Prof manfaat kesehatannya untuk diri kita dewe? Aduh, mak ini, wong silaturahim itu namanya silaturahim, menyambung kasih sayang. Betul. Ya, kasih sayang. Karena kenapa? Sebelumnya kan sudah dikasih uang tadi kan? Betul Prof. Kasih angpau kan kasih uang, terus kasih sayang. Itu kenapa? Karena manusia tuh kebutuhan utamanya justru bukan dimakan sebenarnya. Makan tuh cuma menopang hidup kita. Tapi setelah itu yang diinginkan dia adalah satisfaction, kata anak muda itu. Kepuasan batin itu. Yaitu dengan sanjo silaturahim, maka kita kalau kita pacak akrab mak ini, berarti kita ini kenal, berarti kita ini pacak saling tolong menolong. Tapi kalau kita memusuhan itu jelek. Nah, contoh, kalau wong itu metu silaturahim, maka dia metu dalam tubuhnya hormon namanya seidak-idaknya serotonin, hormon kebahagiaan. Kalau tidak silaturahim, maka berdegup-degup itu keluarlah adrenalin. Kalau adrenalin keluar di konser, tidak apa-apa. Nonton konser, semangatnya itu adrenalin keluar juga. Tidak apa-apa. Tapi kalau lagi berdiam di rumah dewean keluar adrenalin itu, bahaya. Tidak bagus untuk organ tubuh kita. Jadi itu manfaat silaturahim. Bener. Prof, betul. Gitu. Jadi pemirsa yang ada di rumah langsung baik silaturahmi. Besok kan masih Lebaran ketiga. Masih ada ampau. Bener juga Prof, yang nggak kita baca ya, jangan putus silaturahmi, karena dengan bersilaturahmi bisa memanjangkan umur. Betul. Ya setidaknya kalau aku ketemu kamu berarti masih ada umur. Iya. Tiap tahun ketemu sama Prof Yono itu Prof, artinya masih ada umur. Masih ada umur. Kalau soal penampilan muda tak muda itu lain cerita lah. Betul. Bisa galau Prof itu tuh Prof. Yang penting penampilan sekarang sehat. Jangan salah, sehat ini. Memang sehat tuh penting nih Prof. Jadi kita juga kalau dari segi fisik Prof, setelah puasa dan setelah Lebaran kelihatannya sehat ini dari bisa terjingok enggak Prof? Satu yang nak dipatokan sesuai umur. Umur kita itu optimal nian fisiknya itu bugar dan fit nian itu umur 30-an. Itu umur 30-an. Nah, begitu masuk umur 40, dia turun 1 grade, 1 tingkat. Kaget 50 turun lagi 1 tingkat. 60 turun 1 tingkat. Ya begitu kira-kira. 70 tidak turun lagi karena memang sudah ada kata yang nak diturunkan lagi. Bener, Prof. Jadi batasnya 60. Memang mah itu kira-kira. Iya. Jadi pecah aku sekarang sudah 51 nak 52. Tapi ada kejingan Prof. Cak 30. Iya, kejingan 30. Tadi Prof dari sebelah mana? Iya. Prof tadi ngomongin Sehatnya, soal turun-turun berdasarkan umur tadi. Nah, Altiara pas setelah melahirkan turun galop Prof. Iya Prof. Wajar. Bongkar mesin Prof. Wajar. Tapi benar enggak sih Prof bongkar mesin tuh Prof? Karena kan ini SC kejingan jadi. Enggak, karena mah ini. Nah, laju nanya yang lain kan. Sekilas. Kalau uang misalnya sama lah dengan tadi uang melahirkan itu, kamu baca bayangkan itu rahim itu secara kerja meningkat 1.500 kali. Wow. Ya, sementara begitu lahir
harus dia bahasa kedokterannya involusi. Balikkan 1.500 kali dalam tempo berapa? Kamu tahu enggak? Wong nipas berapa lama? Cuman 7 pekan. Iya. 40 hari kira-kira. Cuman 40 hari, 6-7 pekan. Maka balikkan 1.500 kali tadi dalam 7 pekan. Itu butuh nian. Kalau ada bengkel, ibaratnya bengkel yang canggih nian. Ya. Betul. Nah sama. Ramadan kemarin kita sudah, bukan turun mesin, Ramadan kemarin justru kita bagus nian. Maka sekarang ini begitu Ramadan, begitu Lebaran ini, kita jangan lagi apa namanya yang jelek-jeleknya terulang lagi, tapi intinya yang bagusnya mana kita mbek. Iya. Yakin mbek. Ini. Apalagi dengan bertambahnya umur, Cak itu Tambah ya. umur, jadi tambah umur tetap tambah semangat. Makanya salah satu manfaat puasa nih kalau kamu nak tahu aging, pernah dengar aging, penuaan. Penuaan ya, Prof. Itu hewan-hewan di kutub sana kalau nak awet muda hibernasi, puasa. Nah, ini kita ini jadi resep awet muda selain resep dari apa? Dari koyong omang kan, pasang gigi palsu kan, adalah apa Berpuasa. namanya? Itu tadi puasa. Biasakan puasa. Baik ya, jadi luar Itu. biasa pemirsa, itu tadi yang kita bahas ini dari segi kesehatan dan juga dari soal agamanya ya Prof ya. Mungkin Prof di segmen terakhir ini himbauan kepada pemirsa Halo Palembang, kira-kira setelah Lebaran ini harus ngapo dari pola kesehatan, dari pola agamanya juga, Prof silakan. Baik. Jadi kesehatan itu ya, kalau pencinta Pal TV ya, di mana Bapak Brado, nah ini kesehatan kita ini utuh. Ada kesehatan badan, kesehatan pikiran, kesehatan hati. Termasuk hati dan perasaan itu masuk sana kalau lah. Iya. Oke. Jadi tiga-tiganya nak dijago. Yang badan tadi kita jago dengan 3 tadi. Personal hygiene, makan yang halal dan yang baik, dan kemudian bangun jam 4. Kemudian pikiran ini harus dijago dengan pikiran positif. Tidak usah lagi lah nak pikiran negatif-negatif itu yang nak suudzon, nak benci, nak segala macam itu. Yang ketiga, yang ketiga adalah hati. Hati ini cukuplah zikir. Tidak usah panjang-panjang kamu zikir. Sehari semalam 5 kali sholat beda. Tidak usah nak kamu tambahin nak jadi 50 kali. Tidak usah. Kira-kira itu. Nah kalau sudah mak itu, insya Allah tiga-tiganya yang namanya badan, pikiran, dan hati akan menjadi sehat. Nah ini kebiasaan Ramadan yang lalu, sekarang ini Lebaran, insya Allah mudah-mudahan kita jumpa Ramadan depan dan Lebaran tahun depan, ini harus lebih baik. Nah tapi senang-senang lah, tetap prinsipnya senang. Demikian itu kira-kira itu. Baik Jadi ya. Cek Tiara. Jadi sudah tahu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof Yuwono mengenai gaya hidup sehat setelah puasa, Lebaran, dari ilmu kedokteran dan juga dari agamanya, Prof. Mudah-mudahan kita kembali fitrah lagi, Prof. Amin. Amin. Hati, Amin, pikiran, dan badan ini. Dan dompet, badan. Prof. Betul, Jelas. kembali lagi. Dompet caknya insya Allah aman. Insya Allah. Benar ya. Sekarang dompet ada perlu. Sudah pakai kalau apa namanya? Iya. Banking, Prof. Benar-benar ya. Baik, sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Yuwono M. Biomed yang sudah hadir di spesial Lebaran untuk Halo Palembang hari ini. Dan juga terima kasih untuk pemirsa Pal TV. Kita bakal ketemu lagi besok dengan narasumber dan tema yang lain lagi ya. Kami berdua Didi Valdana Altiara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi pemirsa yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Allahu Akbar.